Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur dalam memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-27, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah Sang Pemelihara hidup ini melalui ibadah pagi ini dengan tema Merayakan Rumah Tuhan, Merayakan Kehidupan Bersama, yang akan dilayani oleh Pendeta Ana Yohan dari GKI Karangsaru, Semarang. Persembahan pujian dari Paduan Suara Mazmur, pengiring pujian Bapak Taswin, liturgos penatua Setiadikun, lektor 1 Ibu Ruth Sali, kantor Bapak Wencong, lektor 2 penatua Rusdi S. Mulyana, operator LCD Saudara Arman. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati saudara semua. Kita akan mendengarkan paduan suara Mazmur. Oh
firman Tuhan dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kita akan mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-70. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-70 segera dimulai. Bendera merah putih memasuki ruang kebaktian. Umat dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengenang jasa para pahlawan, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai.
selesai. Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh umat. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Petugas upacara meninggalkan ruang kebaktian. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-70 telah selesai. Sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung. Kiranya segala bangsa di bumi mengenal namamu dan tahu
bahwa namamu telah diserukan atas rumahmu yang kudus. Kebaktian peringatan Hari Ulang Tahun Penyatuan Gereja Kristen Indonesia ke-27 ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Di peringatan HUT GKI ke-27 ini, terdata ada 225 jemaat GKI yang terbagi dalam 19 klasis dan 3 sinode wilayah. Belum termasuk pos dan bakal jemaat, sehingga dapat dikatakan lebih dari 225 tempat yang digunakan untuk beribadah warga GKI. Akankah keberadaan gereja sebagai rumah Allah telah menjadi terbuka bagi dunia? Akankah keberadaan GKI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia telah menjadi tanda kehadiran Allah yang melampaui tembok-tembok gereja? Menapaki usia ke-27 tahun ini, GKI tertantang untuk menjadi gereja yang menginspirasi dunia bagi karya Allah Trinitas yang terbuka melampaui batas-batas gereja. Senada dengan doa Salomo saat penabisan bait suci, marilah kita mengawali perayaan syukur kita memperingati penyatuan Gereja Kristen Indonesia dengan sebuah pengharapan. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana.
marilah dengan kerendahan hati kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dalam keheningan. Tuhan Yesus Kristus, tubuhmu dan darahmu telah Engkau kurbankan di atas kayu salib menjadi tanda bagi pengudusan gereja. Pemberian dirimu bagi keselamatan dunia menjadi teladan bagi gerejamu untuk berbagi dan terbuka terhadap dunia. Ampunilah kami sebagai gerejamu yang seringkali terjebak dalam kesombongan akan keberadaan kami dan kepentingan diri, bahkan dengan mengatasnamakan gereja untuk membatasi kuasa Tuhan dan menutup diri terhadap perubahan hidup bergereja dan bermasyarakat. Kristus, ampunilah kami. Tuhan Yesus Kristus, tubuhmu telah diserahkan bagi kehidupan kekal umatmu, dan darahmu pun telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Anugerahmu yang besar bagi umatmu menjadi bukti akan kasihmu yang tak terbatas kepada dunia. Kasihilah kami gerejamu yang seringkali terjerumus dalam keegoisan diri, sehingga membatasi kasih-Mu bagi orang-orang tertentu, bahkan membentengi kasih-Mu dari dunia dengan berbagai syarat yang membelenggu, sehingga kami gagal mengasihi tanpa syarat, dan kasih kami terbatas pada tembok-tembok gereja. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, di dalam dan melalui Engkau keselamatan dinyatakan. Teguhkan dan kuatkanlah gerejamu untuk menyatakan tobat yang sungguh, sehingga dunia tahu dan dapat merasakan keselamatan yang Engkau nyatakan melalui kehadiran gerejamu di muka bumi ini. Di dalam ampunan dan belas kasih-Mu, ya Kristus, kami nyatakan pengakuan dosa kami. Amin. Tuhan
Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Injil Yohanes 6 ayat 54 dan 56. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita berikan salam damai, saudara. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabda Allah. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan cinta kami, sayang kami. Di hari ulang tahun Republik Indonesia dan juga di hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia, kami boleh duduk di sekitar firman Tuhan pagi hari ini. Buat ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, buatlah mata hati kami terang. Kami dapat mengerti sabda Tuhan, menyimpannya di dalam hati, mewujud nyatakan di dalam hidup setiap hari. Tuhan, Tuhan ada di sini, melawat setiap kami, memberi apa yang kami perlukan, mencukupkan apa yang kami butuhkan. Tuhan tahu isi hati kami,
pemikiran kami. Bahkan Tuhan mau berkarya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dengan kuat kuasa-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Satu Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 30 dilanjutkan dengan ayat 41 sampai 43. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit lalu berkata, Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang, ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umat-Mu Israel datang dari negeri jauh oleh karena nama-Mu, sebab orang akan mendengar tentang nama-Mu yang besar dan tentang tangan-Mu yang kuat dan lengan-Mu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarnya di surga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan Engkau sama seperti umat-Mu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini.
Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 84. Oh, betapa bahagia, damai dan tentram orang-orang yang diam dalam rumah-Mu, karena Tuhan adalah matahari dan perisai
Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-6 mulai ayat ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya.
Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, saya sampaikan salam kepada jemaat dan murid Tuhan di GKI Samanhudi dari jemaat dan murid Tuhan Yesus di GKI Karangsaru, Semarang. Saudara sekalian, hari ini saya harus berkata kepada kita semua, selamat ulang tahun GKI yang ke-27, saudara. Di hari ulang tahun ini, kita mau merenungkan sabda Tuhan dengan tema merayakan rumah Allah, merayakan kehidupan bersama. Saudara sekalian, hidup ibarat perjalanan. Ada saat atau momen kita harus berhenti sejenak, merenungkan mengenai hidup yang kita jalani ini, termasuk mengenai kehidupan gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Saudara sekalian, di hari ulang tahun GKI yang ke-27 ini, dengan rendah hati, marilah kita merenungkan beberapa pertanyaan. Untuk apa kita hidup di dalam dunia ini? Untuk apa saya hadir di dalam dunia ini? Apakah itu karena maunya orang tua kita? Untuk apa kita dibenarkan oleh Allah? Untuk apa Gereja Kristen Indonesia ada sampai saat ini? Untuk apa? Untuk apa gereja Tuhan yang disebut rumah Allah ada? Untuk apa? Saudara sekalian, saya pernah bertanya seperti ini kepada jemaat GKI Karangsaru ketika ulang tahun yang ke-80 bulan April kemarin. Saya bertanya, saudara tahu arti Karangsaru, nama Karangsaru? Karangsaru itu dari kata karang, pekarangan. Saru, apa saru? Oh ya saru. Ya saru. Kenapa saru? Menurut pendahulu saya, sebelum GKI Karangsaru, sebelum tanah itu dibeli oleh gereja, tanah itu ditanami pohon pisang. Siapa yang menanam saya tidak tahu. Pendahulu saya juga tidak tahu. Dan ketika sore hari, jadi pohon pisang itu begitu banyak di situ. Dan kalau sore hari, pemuda-pemudi itu berindehoi di situ. Apa indehoi? Ya saru-saru. Saru-saru di sana. Saudara kalian. Akhirnya tanah itu dibeli oleh gereja. Pertanyaannya, saudara kalian, apakah gereja Tuhan yang sudah berdiri di situ, anggotanya masih tetap hidup di dalam saru-saru? Harusnya tidak. Arti Samanhudi apa ya? Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali merayakan rumah Allah. Kita akan belajar untuk apa gereja Tuhan yang disebut rumah Allah ada. 1 Raja-Raja pasal 8 mulai ayat 22 sampai 30, 41 sampai 43. Karena perkenan Tuhan, Salomo diizinkan oleh Allah untuk mendirikan bait Tuhan. Dan di dalam ayat ke-13, saudara sekalian, 1 Raja-Raja 8 ayat 13, Salomo berkata, sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap. Dan ketika tabut Allah masuk di dalam rumah Allah ini, saudara kalian, maka awan menutupi ruangan itu dan Tuhan hadir di situ. Saudara sekalian, rumah Allah buatan manusia seperti GKI ini, saudara sekalian,
Gereja Kristen Indonesia ini, Tuhan hadir di baitnya, di rumahnya. Saya percaya Tuhan ada di sini, saudara sekalian. Dan Dia mengerti isi hati kita, pemikiran kita, dan Dia juga tahu keberadaan kita. Saudara sekalian, di Semarang ada orang Kristen pindah keanggotaan. Dia dari gereja yang tidak seasas dan masuk ke GKI, saudara sekalian. Ketika dia akan diterima, sebelum diterima biasanya menghadap kepada pendeta lebih dulu. Dan pendeta bertanya, untuk apa engkau pindah di gereja GKI itu, untuk apa? Engkau mau pindah itu untuk apa? Dan jawabnya tuh seperti ini, sekalian. Bu, saya mau pindah ke GKI karena GKI itu ibadahnya cepat, 1 jam selesai. Saya enggak mau lama-lama, Bu. Di gereja lama saya tuh kalau nyanyi lama nih, ya ibadah bisa lama sekali. Saya mau pindah ke GKI. Dengan alasan itu. Wah, saudara sekalian, saya berkata kepada saudara ini, pikir dulu. Engkau pergi ke gereja tuh mau cari apa? Nah, ada orang kedua, saudara sekalian. Dia bukan pindah keanggotaan, tetapi atestasi, sama-sama dari GKI. Terus dia pindah ke GKI Karangsaru. Padahal Karangsaru ya kecil, hanya lebih kurang 2.000 anggota, saudara sekalian. Tetapi ketika saya tanya, kenapa mau pindah ke sini? Bukankah gerejamu lebih besar daripada gereja yang ada di tempat ini? Bu, saya sudah lama ke sini dan saya merasa Tuhan ada di sini. Tuhan hadir. Ketika saya menginjakkan kaki masuk ke rumah Tuhan di sini, saya merasa Tuhan hadir. Lewat firman yang disampaikan, pujian yang dinaikkan, pertemuan dengan sesama saudara seiman, saya merasa Tuhan hadir. Nah, inilah saudara sekalian yang perlu kita renungkan di dalam hidup ini. Merayakan rumah Allah, rumah buatan manusia, yaitu gereja Tuhan dalam arti bangunan. Tuhan hadir. Apakah dia sekedar hadir begitu saja? Dia hadir dan berkarya. Saudara sekalian, mari kita bandingkan. Saya ajak kita membuka Alkitab. Kalau saudara bawa Alkitab, kitab suci dibuka. Kalau punya handphone suci, buka. Handphone suci ya. Matius 21. Matius 21 ayat 12, saudara sekalian. Matius 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkan. Ayat 14, Tuhan berkarya. Orang suka berkata begini sekalian, ini di Semarang. Bu, GKI ini enggak ada Roh Kudus ya Bu ya. Yang ada rokok kudus. Karena banyak orang yang rokok katanya. Saya bilang sing bener oh, kalau bicara tuh yang bener. Masa enggak ada Roh Kudusnya? Masa Tuhan tidak berkarya? Coba kamu renungkan. Kalau ada orang-orang yang datang. Juga saya ngalami saudara kalian. Ada orang tua itu setelah ikut kateksasi 3 bulan, dia berkata kepada pendetanya, Bu, aku mau serahkan sesuatu untuk ibu. Tolong ibu bakar. Ternyata dia datang tuh, saudara kalian, sudah nyiapin bawa jimat. Barang siji di rumah, itu jimat.
saya bakar di dalam nama Tuhan Yesus. Dulu saya hidup bergantung kepada jimat ini, tetapi setelah saya mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus, saya bergantung kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, itu pekerjaan siapa? Saya tanya kepada orang itu. Ini pekerjaan siapa? Pekerjaan pendeta? Bukan. Ini karya Allah yang besar. Yang ketiga, saudara kalian, dia bukan hanya hadir berkarya, tetapi dia juga menyapa. Seperti hari Minggu ibadah pada pagi hari ini, jangan lupa itu bukan sekedar seremoni, tetapi Allah menyapa kita dan kita menyambut sapaannya. Ada satu dialog antara Allah dan manusia di dalam ibadah raya seperti pada pagi hari ini. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita perlu mempersiapkan diri untuk sambutan Allah, sapaan Allah di dalam hidup ini. Dan di gereja Tuhan, kalau Tuhan sudah menyapa kita, maka hendaknya kita saling menyapa satu dengan yang lain. Saya kadang heran, jabat tangan saja kok dadak dimasukno dalam liturgi. Ngapain? Saya tuh berpikir begitu sekalian. Rupa-rupanya memang kadang-kadang orang GKI itu tangannya nih abot, berat. Jadi mesti masukin aja dalam liturgi biar salaman. Dan ada orang-orang yang punya kapling tertentu di dalam ibadah. Kalau sudah duduk di tempat itu, enggak mau pergi-pergi. Dia berkata, ini kaplingku sampai nanti aku mati. Ya saudara, suruh minggir sedikit, geser sitik. Dia bilang, moh, enggak mau. Hebat ya, hebat banget tuh orang GKI itu. Ada yang berkata kepada saya, ini di Semarang, kalau di sini baik-baik semua. Saudara sekalian, bu, orang GKI itu sombong-sombong ya bu ya, sombong-sombong, kadang tak anggui, tertawa aja enggak. Tapi kalau gereja lain tuh loh bu ya, baru aku datang ditanya, rumahmu di mana? Nomor teleponmu berapa? Berapa hari kemudian sudah dikunjungi. Wah, kalau di GKI sakit lapor ya enggak dikunjung-kunjungi. Wah, saudara sekalian, mari kita belajar. Allah sudah menyapa dan kita saling menyapa satu dengan yang lain. Tentu saja sapaan itu tidak ketika kita ada di dalam ibadah, rangkaian ibadah. Ada orang ketika mau ibadah, saudara sekalian, masih bisa bertanya kepada sebelahnya. Sudah mulai ibadah, dia bertanya, kain bajumu ini beli di mana? Sak meter piro? Wah, jahit kan di mana? Wong sudah ibadah masih tanya-tanya seperti itu. Tidak pas. Tidak pas. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, rumahnya menjadi rumah doa. Salomo menaikkan doa secara khusus di dalam ayat-ayat bacaan kita, saudara sekalian. Dia berdoa untuk orang asing. Dan dia berdoa agar orang lain boleh mengenal Allah pencipta langit dan bumi. Rumahnya menjadi rumah doa. Setiap umat boleh menyerahkan hidupnya dalam persandaran penuh kepada Dia. Saudara sekalian, apakah Gereja Kristen Indonesia merasa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita? Dia berkarya, Dia menyapa, dan rumahnya menjadi rumah doa. Bukan rumah rapat, bukan rumah makan. Kembali ini di Semarang. Semarang tuh ya saudara sekalian, GKI itu senengnya rapat. Kalau sudah rapat lama-lama. Di gereja kami saudara sekalian rapat hari Jumat, mulai 6:30 malam, kadang sampai selamat pagi yo.
ketemu tukang ronda saya pulang, enggak tahu tukang ronda tuh bilang apa ya. Ini ibu-ibu ini walaupun diantar mobil gereja, jam segini kalau boleh pulangin ngapain? Saya pulang ditanya, "Mah, negara apa toh sing diomongke? Kok sampai malam begini, pagi lagi? Ngomong apa? Kok sampai pagi seperti ini?" Kembangannya tuh terlalu banyak. Rapat. Saudara sekalian. Dan juga makan. Ada rapat, ada makan. Tapi kami makan tidak ambil dana dari gereja. Siapa yang ulang tahun bulan itu, dialah yang siapin makanan. Merasa diri tidak bersalah. Saudara sekalian, makan. Sampai ketika PDRT, Persekutuan Doa Rumah Tangga, ada jemaat yang ditanya, "Kamu nanti datang enggak PDRT, Persekutuan Doa Rumah Tangga?" Jemaat itu bisa berkata, "Ono maeme ora. Yen ono maeme aku mau, tapi kalau enggak." Karena dia merasa mesti ada makan, no. Oh ada, mesti ada makan. Enggak tahu makan besar atau makan kecil, tapi mesti ada. Makan kecil kuaci kan bisa. Ya saudara sekalian, GKI tidak boleh menjadi rumah rapat. Apa rapat tidak boleh? Boleh, maksimal 2 jam. Itu sudah maksimal. Tidak boleh jadi rumah tempat makan-makan. Ada gereja kok yang berbuat seperti itu. Saya pernah tegur, "Kenapa gerejamu makan-makan terus?" "Lu Bu Ana kok lupa, wong kita punya gedung namanya Bethlehem. Bethlehem itu artinya kan rumah roti." Dibantah saya saudara sekalian. Ya sudahlah sana. Saudara sekalian, perhatikan ini. Merayakan rumah Allah berarti kita sadar rumah buatan tangan manusia. Tuhan hadir di situ. Dan ini harus bisa dirasakan oleh setiap orang. Dia berkarya. Banyak orang berjumpa dengan Allah secara pribadi. Allah menyapa dan kita dipanggil untuk saling menyapa satu dengan yang lain. Rumahku, kata Tuhan, jangan jadikan rumah sarang penyamun, tapi rumahku harus menjadi rumah doa. Itu pertama. Yang kedua, sekalian, di dalam Injil Yohanes pasal ke-56, tolong Alkitabnya dibuka. Kalau perlu digarisbawahi. Injil Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Apa artinya saudara kalian? Sangat unik di dalam Injil Yohanes ini, seolah-olah ingin menandaskan teologi penulis Injil Yohanes, bahwa Yesus adalah sang rumah yang ke dalamnya kita mengambil bagian atau berpartisipasi ke dalam persekutuan Allah Tritunggal. Saudara kalian, apa teologi penulis Injil Matius? Teologi penulis Injil Matius berkata, Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias, dan kita adalah hamba. Kita wajib taat kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, taat. Tetapi teologi Injil Yohanes, penulis Injil Yohanes, yaitu Yesus adalah sang rumah. Ke dalamnya kita mengambil bagian, berpartisipasi ke dalam persekutuan Allah Tritunggal. Orang percaya akan tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalamnya. Maka Tuhan Yesus berkata seperti ini, saudara sekalian, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku
di dalam Dia. Perhatikan perkataan, barang siapa makan dagingku. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 26 pernah mengatakan seperti ini, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tubuhnya yang diambil, dimakan oleh manusia, demi manusia, untuk manusia. Di sini ada ide besar tentang doktrin penebusan, saudara sekalian. Sebelumnya kita tahu ada daging dan darah hewan yang dipersembahkan di mezbah untuk korban tebusan. Prinsip dasarnya adalah ada yang mesti harus mati dengan rela. Ini adalah praktek kehidupan yang biasa. Saudara kalian coba bayangkan apa saja yang saudara dan saya makan. Hitunglah berapa banyak yang mesti harus berkorban supaya Anda dan saya hidup. Berapa ayam yang sudah mati. Sebelumnya dia disembelih lebih dulu, dagingnya kita makan. Bukan hanya sapi, tetapi ayam. Bukan hanya ayam, daging apa lagi saudara lihat. Berapa banyak binatang yang disembelih dan mati, dan itu kita makan dagingnya. Saudara sekalian, Yesus menawarkan tubuhnya sendiri. Tubuhnya itu kita kunyah, kita telan, kita cerna, dan dijadikan bagian sepenuhnya di dalam diri kita. Inilah tubuhku, kata Tuhan. Makanlah. Tubuhnya kini menjadi tubuh yang memberi kehidupan. Karena dia berkorban dengan rela, memberikan dirinya sendiri, tubuhnya untuk kita, supaya kita yang harusnya mati boleh hidup karena dia. Kemudian Tuhan Yesus juga berkata seperti ini, saudara kalian. Di dalam ayat 56, barang siapa minum darahku. Tuhan Yesus pernah berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Tuhan Yesus tawarkan awal sebuah garis baru, garis keturunan yang baru, garis keturunan dari ras yang lebih unggul. Kita sejak lahir telah terjebak dalam garis dosa, cemar dan ternoda, kotor, saudara sekalian. Secara lahiriah saya dan saudara bagian dari garis keturunan yang papa, hina, kotor, dan tidak bisa dibanggakan. Tetapi di dalam Kristus sekarang kita telah mempunyai garis darah yang baru. Setiap kita tidak bisa memilih orang tua, tidak bisa memilih mau jadi keturunan siapa. Kita tidak bisa memilih, saudara kalian. Tetapi Tuhan Yesus menawarkan, inilah darahku, aku mau supaya engkau mempunyai garis keturunan yang baru, yang unggul, punya kualitas yang baik. Itulah arti di dalam ayat ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi ada karya penebusan yang besar yang dilakukan oleh Kristus. Dia memberikan tubuhnya sendiri, dan karena karya penebusan ini kita mempunyai garis keturunan yang baru. Kita adalah anak-anak Allah yang ditebus bukan oleh emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, saudara kalian, dia adalah rumah
teologia Injil Yohanes, saudara kalian. Tetapi jangan lupa, kita bisa tinggal di dalam Dia karena Bapa yang menarik kita datang kepada Anak. Ayat 65, mari kita baca bersama. Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Saudara lihat, kalau Bapa tidak menarik saya datang kepada Anak, kepada Yesus Kristus, tidak mungkin saya bisa datang kepada Yesus Kristus. Kalau Bapa tidak menarik saudara datang kepada Anak, tidak mungkin kita bisa datang kepada Anak. Dan itu terjadi karena kasih karunia. Saudara sekalian, jadi kita yang sudah ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Tuhan Yesus pun di dalam Injil Yohanes pasal 14 berkata, kamu di dalam aku di dalam Bapa. Ini misalkan kita, saudara lihat, ini misalkan kita. Tangan kanan ini Tuhan Yesus, tangan kiri ini Bapa. Tuhan Yesus berkata apa? Kamu di dalam aku di dalam Bapa. Kita di mana? Ayo tolong, kita di mana? Di dalam Kristus, di dalam Bapa. Asuransi double asuransi. Mau takut apa? Tidak takut apa-apa kecuali takut berbuat dosa. Luar biasa, kenapa Tuhan mau berkata, inilah darahku, minumlah, inilah tubuhku, makanlah. Dia mau berkorban, saudara, dia mau mati, supaya kita boleh hidup. Dia mau memberikan garis keturunan yang baru, yang unggul, yang berkualitas. Dan hidup kita harus berkualitas. Dengan demikian, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita. Di hari ulang tahun ini kita sadar untuk apa kita hidup di dalam dunia ini. Supaya kita menjadi manusia yang berkualitas dan memberikan kualitas kepada sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Bapak di surga, tidak secara kebetulan kami boleh mengenal Tuhan Yesus. Kami diangkat menjadi anak angkat Allah. Kami boleh ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Kami boleh ada di dalam Kristus dan di dalam Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua itu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami terus berada di dalam Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan keberadaan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Marilah kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman dari Konfesi Gereja Kristen Indonesia 2014. Demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaharuan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membaharui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah. Sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur 27 tahun lamanya Tuhan memelihara GKI, Gereja Kristen Indonesia. Kami mengucap syukur untuk keberadaan pengurus yang duduk di dalam sinode, juga sinode wilayah Jawa Barat, Sinwil Jawa Tengah, Sinwil Jawa Timur. Berkatilah gerejamu dan gerejamu boleh engkau pakai untuk memperkenalkan namamu kepada banyak orang. Kami berdoa Tuhan, berkatilah jemaatmu, khususnya GKI Saman Budi di tempat ini. Kehadiran kami, di mana kami ditempatkan, kami boleh menjadi saksi Yesus Kristus yang baik. Dan kami berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami. Jikalau ada istri atau suami, orang tua atau anak, menantu atau mertua, atau besan yang belum di dalam Tuhan, biarlah kami yang sudah percaya kepada Yesus Kristus letakkan beban di dalam hati kami untuk memberitakan Injil kepada mereka. Karena kami mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan kabar kesukaan ini kepada mereka, secara khusus kepada anggota-anggota keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. 70 tahun Tuhan sudah memberkati, ke depan Tuhan tetap pegang. Dan kami berdoa
untuk Presiden Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala, juga para menteri. Kami mohon Tuhan menolong mereka, letakkan di dalam para petinggi negara kami hati yang takut kepada Allah, sadar kuasa yang mereka miliki adalah Tuhan yang memberi, dan satu kali kelak harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga Bapak Gubernur kami. Kami mohon Tuhan memakai Pak Ahok, berikanlah hikmat, bijaksana, kemampuan, dan kami percaya Tuhan juga memakai anak-anak-Mu yang sekarang duduk di dalam pemerintahan, mulai yang ada di pusat sampai mereka yang disebut Bapak RT, Bapak Camat, Bapak Lurah. Pakailah mereka semua guna kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mempercayakan jemaat-Mu GKI Samanhudi, dari hamba-hamba-Mu sampai kepada kami umat-Mu. Berkatilah di dalam pekerjaan, usaha, mata pencaharian, keluarga, dan hidup. Dimanapun kami ditempatkan, kami menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, siap dibaca oleh siapapun dengan berita yang baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Demikian. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 84 ayat 2, 5, dan 12. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Tuhan
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih Bapa atas begitu banyak berkat yang boleh kami terima. Kini kami datang membawa persembahan kami yang asalnya daripadamu juga. Bapa, kiranya Engkau berkenan memberikan hikmat kepada setiap tangan yang mengelola persembahan ini. Dan Bapa, kiranya Engkau juga mengajar kami untuk menyerahkan hidup kami dan memampukan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam anak-Mu, Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau, Kristus, adalah kudus dari Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya Tuhan, pimpinlah kami, gereja-Mu untuk berjuang dan berkarya, menyatakan tanda kehadiran Allah di dunia. Jemaat kekasih Kristus,
marilah kita pulang untuk menyatakan karya keselamatan Allah dimanapun kita berada, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur dalam memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-27, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah Sang Pemelihara hidup ini melalui ibadah pagi ini dengan tema Merayakan Rumah Tuhan, Merayakan Kehidupan Bersama, yang akan dilayani oleh Pendeta Ana Yohan dari GKI Karangsaru, Semarang. Persembahan pujian dari Paduan Suara Mazmur, pengiring pujian Bapak Taswin, liturgos Penatua Setiadikun, lektor 1 Ibu Ruth Sali, kantor Bapak Wencong, lektor 2 Penatua Rusdi S. Mulyana, operator LCD Saudara Arman. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati saudara semua. Kita akan mendengarkan paduan suara Mazmur. Oh
surat Tuhan dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kita akan mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-70. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun